Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati, NPM 19352101, kelas A1 Administrasi Niaga semester 5. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Untuk yang pertama, definisi analisis rasio keuangan. Rasio finansial atau biasa disebut rasio keuangan merupakan alat analisis perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan pos keuangan. Di dalamnya terdapat dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap satu dengan lainnya yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Tujuan dari analisis rasio keuangan. Pengertian fungsi umum dari jenis-jenis analisa rasio keuangan adalah bermanfaat untuk manajemen dan investor seperti yang telah disebutkan di atas. Tentu saja fungsi tersebut tidak sesederhana itu. Adapun tujuan dari analisis rasio keuangan lainnya adalah 1. Berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. 2. Memberikan kredit kepada suatu perusahaan. 3. Menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. 4. Menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer atau pelanggan. 5. Menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. 6. Menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah. 7. Menentukan tingkat keuntungan yang wajar suatu industri. 8. Menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi. Yang ke-9, menentukan tingkat kekuatan keuangan pesaing atau kompetitor. Dan yang terakhir, menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan. Jenis yang pertama adalah rasio likuiditas atau liquidity ratio. Adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek dalam perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Di dalamnya terdapat rasio lancar atau current ratio. Artinya rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Di dalamnya juga terdapat rasio cepat atau quick ratio, atau bisa disebut juga acid test ratio, adalah yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Di dalamnya juga ada terakhir cash ratio, membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Jenis yang kedua adalah rasio aktivitas atau activity ratio. Tujuannya adalah untuk melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Di dalamnya terdapat perputaran piutang, merupakan cara mengukur beberapa kali secara rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Yang kedua, perputaran persediaan menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap merupakan cara mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Untuk yang terakhir, perputaran total aktiva merupakan rasio yang menghitung efektivitas pengguna total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan pengeluaran investasi atau modalnya. Jenis yang ketiga adalah rasio solvabilitas atau solvability ratio. Tujuan dari analisis rasio keuangan solvabilitas ini adalah menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Di dalamnya terdapat rasio utang,
terhadap aktiva atau total debt asset ratio adalah mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas atau total debt equity ratio menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Jenis yang keempat adalah rasio profitabilitas dan rentabilitas atau profitability ratio. Tujuan dari analisis rasio keuangan profitabilitas ini adalah menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibandingkan penjualan atau aktiva. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio profitabilitas sebagai berikut. Di antaranya adalah margin laba kotor atau gross profit margin, margin laba operasi atau operating profit margin, margin laba bersih atau net profit margin, return on investment, dan terakhir rentabilitas ekonomis atau return on asset. Jenis yang terakhir adalah rasio investasi atau investment ratio. Pengertian rasio investasi adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari analisis rasio keuangan tersebut memiliki nilai manfaat bagi para investor sesuai dengan fungsi laporan keuangan bagi investor untuk menilai kinerja sekuritas saham di pasar modal. Manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai beberapa periode. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan informasi kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, mendapatkan informasi langkah-langkah perbaikan apa aja yang dapat dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, menilai kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau tidak. Yang keenam, dapat digunakan juga sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Yang ketujuh, menilai kinerja dan kemampuan perusahaan dalam memperdayakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Dan yang terakhir, estimasi dan prediksi terhadap kondisi dan kinerja perusahaan untuk masa yang akan datang. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.